Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Khatimah. Saya guru SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya yang mengampu mata pelajaran biologi. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Syah Kuala. Nomor UKG 2015-07-71-6883. Nomor induk mahasiswa 220650301023. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu melihat video praktik pembelajaran saya. Dan jangan lupa memberikan saran dan komentar untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Semangat belajar hari ini? Semangat! Masih ingatkah kalian materi minggu yang lalu? Masih! Tentang apa? Komponen biotik. Komponen biotik. Oke. Julia, komponen biotik apa saja? Mencakup pertumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, bagus sekali ya. Ada lagi? Komponen abiotik. Ya, apa saja Komponen komponen abiotik biotik? adalah komponen yang tak hidup, meliputi udara, cahaya matahari, air, tanah, suhu, dan kelembabannya. Betul sekali ya. Oke, kita lanjut. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira ini apa nih ya? Jaring makanan. Jaring makanan. Ada tumbuhan ya. Ada tikus, ada belalang, ada ular, ada elang. Oke. Materi pelajaran kita hari ini adalah aliran energi dan piramida energi. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan pendekatan saintifik serta mengamati video, gambar, dan membaca teks pada PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu menganalisis mekanisme aliran energi pada suatu ekosistem, peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi, dan memperjelas konsep rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan tipe piramida ekologi. Mampu membuat diorama rantai-rantai makanan secara cepat, serta mempresentasikan di depan kelas dengan mensyukuri anugerah ciptaan Tuhan, Allah, dan berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta. Teknik penilaian. Jadi penilaian kita nanti ada 3, ada penilaian sikap. Penilaian sikap kita kalian waktu melakukan praktikum. Penilaian pengetahuan nanti ibu kasih evaluasi
Sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Sebelum kita amati video yang akan Ibu tayang, Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu ya. Di kelompok 1 ya. Kelompok 2. LKPD-nya sudah ada? Coba amati video yang akan Ibu tayangkan ya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengulang. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengular. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang, disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak, maka disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular, ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Ini adalah jamur atau fungul. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang digunakan oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tanah membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman tadi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Setelah kalian amati video tersebut, Ibu mau tanya nih, bagaimanakah makhluk hidup mendapatkan makanannya? Siapa bisa jawab? Oke, Salmiati. Jadi makhluk hidup itu mendapatkan makanan dari peristiwa makan dimakan.
yang dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Sedangkan elang akan diuraikan oleh jamur. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kalian. Langkah selanjutnya kita mendesain rancangan proyek. Ya, silakan kalian kompromi dengan kawan-kawan menentukan alat dan bahan untuk kita buat diorama jaring-jaring makanan. Ya, silakan kompromi. Yang di depan itu kardus ya kan, pisau, gunting, lem, gambar, Langkah-langkahnya untuk membuat diorama itu pertama kardus ya. Karton, Lem. terus gunting gambar yang cantik. kardus, pisau, kemudian lem, karton perlu juga, kotak lagi, gambar itunya, gambar hewan atau tumbuhan. Jumlahnya itu gunting berapa cukup ah? Kita kan rame. Dua. Harganya berapa? Dua lagi. Misalnya dua. Lem satu aja. Satu. Gambar banyak kan? Kita kan savana. Ekosistem savana. Tempel gambar. Menempel gambarnya. Untuk jadi tanda juga bisa. Itu gambar Selanjutnya kita menyusun jadwal proyek ya. Buat terus di LKPD-nya proyek kita. Kalian tentukan topiknya dulu apa proyek kalian. ekosistem savana itu. Kalian buat terus jadwal pelaksanaan proyeknya. Coba kalian tentukan tugas kalian masing-masing ya. Tiap kelompok. Terus proyek kalian apa? Tentang lautan. Ekosistem lautan. Di sini kita ekosistem mai. Anak-anak, hari ini kita tentukan terus jadwal proyek kita. Kira-kira minggu depan siap nggak kita buat proyeknya? Siap. Jadi minggu depan kalian bawa alat bahan yang sudah kalian tulis. Ya udah. Dan tema yang sudah kalian buat besok minggu depan kita buat diorama rantai-rantai makanan. Baiklah anak-anak, hari ini sudah kalian bawa bahan semuanya kan? Oke, silakan kalian
Enggak, pakai kotak ini aja. Ya, kalian. Ini aja nih ya. Zoom sini. Dulu. Cekin dulu. Len mana Len? Diam dulu. Nah, itu nggak apa-apa, aku tabur ya. Yang pas lah. Bu, ya. Bisa nggak? Produsen kan dia tumbuh-tumbuhan ya. Bisa. Salah. Itu gimana tadi Miss? Mana taruh lah. Ini di sini.
Kodam lah. Terasa nikmat loh. Gitu. Ini bukan minyak. Macam di sini kan ada rumput yang makan siapa? Ada si Prisa, zebra itu kan kelinci. Ini kan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3-nya ini baru ke. Udah siap? Ya. Kalau udah siap, kita presentasikan. Baiklah, ini kelompok ini, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat jaring-jaring makanan dari ekosistem sawah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada produsen yaitu padi dan ada konsumen tingkat 1-nya yaitu tikus. Konsumen tingkat 2-nya ada ular dan konsumen tingkat 3-nya ada burung. Di sini juga ada beberapa yang lainnya seperti ular, yaitu ular akan dimakan oleh ayam dan ayam akan dimakan oleh ular, sedangkan ular akan dimakan oleh burung dan burung akan diuraikan oleh jamur. Sekian dari presentasi kami tadi. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya. Baiklah, saya akan bertanya. Jika tikus mati, bagaimana dengan konsumen tingkat 3? Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jika tikus mati, bagaimana dengan konsumen tingkat 3? Yaitu konsumen tingkat 3-nya itu ular. Sudah jelas kita ketahui bahwa tikus adalah makanan dari ular. Kalau populasi tikus menurun, berarti populasi ular juga akan ikut menurun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami akan presentasikan tentang jaring-jaring makanan. Kami mengangkat tema ekosistem savana. Jadi di sini ada rumput. Rumput ini sebagai produsen dan ada ekosistem tingkat 1-nya seperti rusa, kelinci dan zebra. Dan ada ekosistem tingkat 2-nya seperti harimau, serigala. Dan konsumen tingkat 3-nya itu ada singa dan hyena. Sedangkan dekomposernya yaitu jamur. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Baiklah, kami akan bertanya pada kelompok 2. Apabila konsumen tingkat 3 meningkat, apa yang akan terjadi pada konsumen tingkat pertama? Sekian. Baik, apabila konsumen tingkat 3 meningkat, otomatis konsumen tingkat 1 itu bakal menurun. Bisa diterima? Kami akhiri, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
paus. Apabila paus mati atau punah, maka akan diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur laut. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jika konsumen tingkat 2 menurun, maka bagaimana dengan konsumen tingkat 3? Bila konsumen tingkat 2 yaitu anjing laut menurun, otomatis konsumen tingkat 3 yaitu paus akan juga menurun karena konsumen tingkat 2 ini adalah makanan konsumen tingkat 3. Bisa dimengerti? Bisa. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kalian, diorama kalian itu sangat bagus ya. Ibu berikan apresiasi untuk kalian. Sekarang kalian perhatikan tentang diorama kita tadi adalah tentang aliran energi dan piramida ekologi. Oke. Aliran energi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu yang sudah kalian jelaskan tadi. Terus ada jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makanan dan dimakan yang sederhana. Ya. Terus rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pertama itu ada produsen. Produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, contohnya seperti rumput, padi. Ya. Terus kedua ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini yang memakan produsen. Ya, contohnya seperti tikus. Ya, ada tikus, ada ulat, contohnya seperti itu ya. Terus ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini adalah hewan karnivor, di mana dia memakan konsumen tingkat 1. Terus ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya seperti elang. Elang ini memakan ulat. Ya. Terakhir ada dekomposer. Ketika si elang ini mati, ya, yang mengurai itu adalah dekomposer. Dekomposer ini ada jamur, ada bakteri pengurai. Ya. Piramida ekologi. Ya, piramida ekologi itu dia terbagi 3. Pertama ada piramida jumlah individu. Ya. Piramida jumlah individu adalah suatu diagram batang yang menunjukkan jumlah relatif organisme dalam suatu rantai makanan. Kedua, ada piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan besarnya biomasa komponen biotik suatu ekosistem. Ini komponen biotik saja ya. Bukan komponen abiotik. Terakhir ada piramida biomasa. Dalam piramida energi dimasukkan faktor waktu sehingga dapat menggambarkan banyaknya organisme yang menghasilkan dalam satuan waktu tertentu. Biomasa ini adalah waktu ya. Nah, terima kasih. Ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Bu. Oke, bilang silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita. Ada lagi? Ada lagi? Ya Bu, Dalam jaring makanan ada produsen, contohnya tanaman. Konsumen pemakan produsen, contohnya tikus. Konsumen pemakan konsumen tingkat 1, ular mati. Dekomposer, penguraian. Apabila konsumen tingkat 2 mati, diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur atau bakteri. Oke, terima kasih.
Terus kesimpulan dari kawan-kawan kalian, betul sekali seperti dibilang sama Gilang dan Alul bahwa jaring-jaring makanan itu adalah rantai makanan yang berurutan. Ya, komponen-komponennya itu ada produsen seperti tanaman, ya. Terus ada konsumen tingkat 1. Siapa yang makan konsumen tingkat 1? Pemakan konsumen tingkat 1 itu produsen itu adalah konsumen tingkat 1. Jadi terus kedua ada konsumen yang kedua. Konsumen kedua ini adalah pemakan konsumen tingkat 1. Ya, contohnya seperti ular memakan tikus itu adalah konsumen tingkat 1 yang pemakan produsen. Ya. Terus ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini adalah pemakan konsumen tingkat 2. Ya, contohnya seperti elang. Ya, elang. Apabila elang mati diuraikan oleh jamur atau bakteri, yaitu decomposer, disebut decomposer ya. Kalau begitu silakan kalian simpan diorama kalian dulu. Kalian keluarkan Android kalian. Ibu akan membagikan tes evaluasi. Silakan kalian klik link yang sudah Ibu bagikan. Ini Bu, yang baru ini. Belum buka belum. Jelas soalnya? Jelas. Udah siap semua? Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Ibu mau tanya nih, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Ada materi yang tidak kalian pahami? Paham semua ya? Minggu depan, Ibu mau kalian belajar tentang pencemaran lingkungan. Ya, kalian belajar di buku, cari lagi literasi, referensi yang ada baik itu di Android kalian maupun di buku-buku. Ya. Nah, baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, ya. Silakan kalian baca doa.